Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Aryandi Diningrat. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya dari Final Mission Oracle. Oke, jadi yang pertama, untuk informasi departemen dengan kuota departemen 35 hingga 40 siswa, tulis pernyataan SQL untuk mengquery nama departemen, kategori departemen, dan kapasitas departemen. Oke, jadi yang pertama adalah select TB departemen, departemen name as nama departemen, lalu select kategori as kategori, dan select capacity as capacity, kapasitas. Untuk nama departemen, kategori departemen, dan kapasitas departemen. Dari tabel departemen. Di mana kapasitasnya itu 35 hingga 40 siswa. Jadi, where capacity between 35 dan 40. Lalu ditampilkan dalam urutan menurun berdasarkan kapasitas departemen. Jadi order by departemen capacity secara descending. Jika di run, hasilnya ini sama dengan yang ada di soal. Kemudian untuk nomor 2, tulis SQL untuk query nama mata kuliah dari mata kuliah yang memiliki mata kuliah prasyarat dan jenis mata kuliahnya adalah pilihan. Nah, untuk mengquery nama mata kuliah digunakan select class name as nama mata kuliah from tabel kelas. Lalu yang memiliki mata kuliah prasyarat. Jadi where pre-attending class is not null. Dan jenis mata kuliahnya adalah pilihan. And class type sama dengan mata kuliah pilihan. Lalu ditampilkan dalam urutan menaik berdasarkan nama mata kuliah. Jadi order by class name secara ascending. Nah, untuk hasilnya ini berbeda dengan yang ada di soal, karena untuk penyesuaiannya sepertinya masih secara descending ya. Tapi karena di instruksi disuruh secara menaik, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu untuk nomor 3, menulis SQL untuk mengquery nomor dosen, nama dosen, dan gaji tahunan dosen. Nah, untuk nomor dosen itu dengan select professor number as nomor dosen, lalu nama dosen dengan cara professor name as nama dosen, kemudian gaji tahunan dosen dengan salary as gaji tahunan. From tabel profesor, lalu di departemen yang gaji tahunannya antara 85 juta won dan kurang dari 1 juta won. Jadi harus yang memiliki departemen, jadi departemen is not null. Kemudian salarinya di antara 85 juta dan kurang dari 100 juta. Jadi salary between 85 juta dan 100 juta. Lalu ditampilkan dalam urutan menaik berdasarkan nomor dosen. Jadi order by professor number secara ascending. Nah, untuk hasilnya sama dengan yang ada di soal. Kemudian untuk nomor 4, tulis query nomor mata kuliah dosen yang nomor dosennya P095 atau P102. Jadi mengquery nama mata kuliah dengan cara select class number as nomor mata kuliah dari tabel kelas profesor. Yang nomor dosennya P095 atau P102. Jadi where professor number in P095 atau P102. Untuk ini itu fungsinya sama dengan yang OR, tapi untuk kalau ada lebih dari satu nilai yang ingin dicari, lebih bagus pakai in daripada menulis banyak OR seperti itu. Kemudian pengurutan dalam urutan menurun berdasarkan nomor mata kuliah. Jadi order by class number secara descending. Setelah di run hasilnya sama dengan yang ada di soal. Kemudian untuk nomor 5, menulis SQL untuk mengquery nomor mahasiswa dan nama mahasiswa. Nah, jadi select student number as nomor mahasiswa dan student name as nama mahasiswa dari tabel student. Nah, untuk itu yang saat ini terdaftar di departemen yang tidak memiliki pembimbing.
Jadi kita cari dulu apakah dia aktif atau tidak. Jadi dengan cara absensi N sama dengan N. Jadi artinya ini mahasiswa aktif. Kemudian untuk yang tidak memiliki pembimbing, jadi coach professor number is null. Lalu diurutkan dalam urutan menurun berdasarkan nomor mahasiswa. Jadi order by student number secara descending. Kemudian untuk nomor eh, eh di run dulu. Setelah di run hasilnya sama dengan yang di soal. Kemudian untuk nomor 6 tulis query informasi nilai untuk nomor mata kuliah segini dan nomor mahasiswa segini. Nah, itu dengan cara select student number as nomor mahasiswa dan select nilainya as nilai. Karena berdasarkan nomor siswa dan nilai dari tabel grade. Di mana numbernya itu sama dengan ini. Kemudian kelas numbernya itu dengan nomor mata kuliah ini. Nah, setelah dijalankan, hasilnya sama dengan yang ada di soal. Lalu untuk nomor 7, tulis query untuk kategori departemen. Nah, jadi dan menampilkannya seperti output. Nah, ini dilihat di sini dia hanya memilih salah satunya saja. Jadi yang nilai yang unik. Nah, itu dengan cara select distinct kategori as kategori. Karena untuk mencari yang nilai unik. From tabel departemen dan ditampilkan dalam urutan menurun berdasarkan kategori departemen. Jadi order by departemen kategori secara descending. Setelah di run, hasilnya ini berbeda dengan yang di soal karena di instruksinya itu menurun, akan tetapi kalau dilihat di soal itu sepertinya masih acak ya. Ya kalau descending juga tidak seperti ini. Eh, Lanjut saja, jadi untuk nomor sekarang untuk nomor 8, menulis query nomor mahasiswa dan nama mahasiswa. Jadi select student number as nomor mahasiswa dan student name as nama mahasiswa dari tabel student. Yaitu dengan nama belakang Jiong. Nah, jadi yang mengandung Jiong. Itu dengan cara student name like Jiong, terus ditambah wildcard atau itu tuh persen. Kemudian diurutkan secara menaik berdasarkan nomor mahasiswa. Jadi order by student number secara ascending. Setelah di run, hasilnya sama dengan yang di soal. Lalu untuk nomor 9, menulis query nomor mata kuliah dan nama mata kuliah. Jadi select class number as nomor mata kuliah dan class name as nama mata kuliah. Dari tabel kelas, eh, lalu yang nomor departemennya D008. Nah, itu dengan cara where department number is D008 dan jam pelajarannya bukan 4 atau 6. Jadi class time not in 4 atau 6. Seperti yang saya bilang tadi, ini untuk seperti or ya. Jadi 4 atau 6, tapi yang bukan. Jadi yang bukan 4 atau 6. Kemudian diurutkan berdasarkan norma mata kuliah secara menurun. Nah, itu order by class number secara descending. Nah, setelah di run hasilnya sama dengan yang ada di soal. Kemudian untuk nomor 10, tulis query itu nomor mata kuliah, informasi mahasiswa, dan nilai. Untuk nomor mata kuliah dengan select class number as nomor mata kuliah, lalu student number as nomor mahasiswa, dan poin as nilai dari tabel grade. Di mana kelas numbernya itu adalah ini dan ini. Nah, jadi dengan cara kelas number in ini dan ini. Dan nilai bukan 0. Jadi poin tidak sama dengan 0.
Lalu diurutkan menurun berdasarkan nomor mata kuliah. Jadi order by class number secara descending. Setelah di-run, hasilnya sama dengan yang ada di soal. Lalu untuk nomor 11, menulis query menampilkan nomor jurusan fisika dalam format output di bawah ini. Nah, jadi nomor 11, karena harus formatnya seperti ini, kita akan concat dengan kalimat. Jadi select nomor jurusan, lalu ini nilainya itu department number, seperti di sini, ya, S nomor. Nah, itu dari tabel departemen. Cuma departemennya itu departemen fisika, karena disuruh untuk yang fisika. Nah, setelah di-run, hasilnya sama dengan yang ada di soal. Lalu nomor 12, menulis SQL menampilkan alamat mahasiswa. Nah, itu untuk outputnya harus seperti ini ya. Nah, jadi kita juga concat lagi. Jadi select alamat di concat dengan nama mahasiswa, karena di sini nama mahasiswanya, lalu adalah, dan alamatnya. Sini alamatnya. Kemudian kasih titik S alamat from tabel student, di mana dia berulang tahun di bulan Maret. Itu untuk hasil di tabelnya itu dia jadi dengan format seperti ini. Jadi eh, tahun dua angka, jadi YY lalu DD. Jadi ini tahun, ini bulan, ini eh, harinya untuk di tabelnya ya. Nah, jadi untuk melihat di bulan Maret berarti dia mengambil yang di tengah ini yang MM. Nah, itu dengan cara substring. Jadi substring dari kolom student birth itu yang tanggal lahirnya, lalu mulai di start indeks ketiga kan, karena 1, 2, 3. Kemudian panjangnya itu 2 karena butuh 2 mm. Nah, itu harus 3 karena bulan Maret. Nah, kemudian nomor jurusannya D008. Berarti S department number sama dengan D008. Nah, untuk urutannya secara menurun berdasarkan nama mahasiswa. Jadi order by student name secara descending. Untuk setelah di-run, hasilnya ini eh, berbeda ya. Tapi instruksinya secara menurun berdasarkan nama mahasiswa. Jadi yang benar itu yang di sini ya. Karena kalau menurun ya eh, C-nya itu C di akhir berarti kan. Kak berarti Kak dulu baru C. Ini kalau ini malah eh in, Kak dulu J dulu baru Kak, begitu. Jadi ini sesuatunya ascending kalau di soal. Oke. Kemudian untuk nomor 13, menulis SQL untuk query eh, itu nomor mahasiswa dan nama mahasiswa. Jadi select student number as nomor mahasiswa dan student name as nama mahasiswa. Dari tabel student, di mana nomor jurusannya tidak sesuai dengan D045 atau D008. Nah, jadi departemen number itu bukan not in D045 atau D008. Lalu huruf kedua nama siswa tersebut adalah GI. Nah, jadi dia namanya mengandung GI. Jadi student name itu like GI dibungkus dengan wildcard. Jadi persen GI persen. Lalu urutannya menurun berdasarkan nomor mahasiswa. Jadi order by student number secara descending. Nah, setelah di-run hasilnya sama dengan yang di soal. Lalu nomor 14, jadi menulis eh, untuk menampilkan peningkatan jumlah siswa. Itu seperti yang di output ya. Jadi nama jurusan, jadi select department number, department name, as nama jurusan,
Lalu kapasitasnya itu kan karena menambah jumlah mahasiswa sebanyak 30 mahasiswa. Nah, jadi kapasitas ditambah 30 tes kapasitas. Jadi dari tabel departemen, di mana kategorinya itu di humaniora dan ilmu sosial. Jadi ditulis kategori sama dengan humaniora dan ilmu sosial. Lalu urutannya menurun berdasarkan nama departemen. Order by department name secara descending. Nah, setelah di-run ini hasilnya berbeda karena disuruhnya descending, menurun. Tetapi kalau di soal itu dia sepertinya masih acak ya. Karena ini kalau dijadikan ya ya ini masih acak seperti. Nah, kemudian nomor 15 menulis SQL yang menampilkan informasi dosen. Nah, itu di soal nomor dosen jadi profesor number, lalu nama dosen itu profesor name, lalu ada tulisan ini gaji bulanan melebihi 7 juta won. Jadi kita tulis literal saja S gaji dari tabel profesor. Jadi di mana gaji bulanannya itu lebih dari 7 juta won. Nah, berarti where salary karena salarinya itu tahunan. Jadi dibagi 12 agar menjadi gaji bulanan. Jadi salary per 12 itu lebih dari 7 juta. Nah, order by-nya secara menurun berdasarkan nomor dosen. Jadi order by profesor number secara descending. Nah, hasilnya sama dengan yang ada di soal. Kemudian nomor 16, menulis SQL menampilkan informasi mata kuliah dengan 2 SKS. Di antara mata kuliah prasyarat dalam hasilnya seperti ini. Jadi karena hasilnya harus sesuai format, kita concat juga itu dengan SKS mata kuliah, lalu class name, karena ini class name di sini itu adalah dan ini SKS-nya class grade itu sini 2 lalu titik sebagai S kredit mata kuliah dari tabel kelas. Jadi di mana dia memiliki mata kuliah prasyarat, jadi attending class is not null dan 2 SKS. Jadi class grade sama dengan 2. Setelah dijalankan hasilnya sama dengan yang di soal. Lalu untuk nomor 17, menulis SQL untuk mengambil nomor dan nama mahasiswa. Jadi select student number as nomor mahasiswa dan student name as nama mahasiswa from tabel student. Lalu untuk melihat mahasiswa aktif, jadi where absence-nya itu N, jadi dia tidak absen, berarti aktif. Kemudian substring, karena nomor mahasiswa dimulai dengan W, berarti mengambil substring pertama ya. Yaitu jadi dari student number, itu urut indeks pertama dan membutuhkan hanya satu karakter. Itu sama dengan W dan dia yang tidak memiliki dosen pembimbing. Jadi coach professor number itu 0. Jadi setelah dijalankan hasilnya sama dengan yang di soal. Lalu untuk nomor 18, mengquery nama mata kuliah. Jadi select class name as nama mata kuliah. Dari tabel kelas, di mana dia berhubungan dengan bisnis. Jadi atau mengandung kata manajemen. Nah, berarti class name like manajemen dibungkus wildcard. Dan waktunya kelas kurang dari 5 jam. Jadi class time kurang dari 5 dan tipenya itu mata kuliah pilihan. Jadi class type sama dengan mata kuliah pilihan. Dan dia tidak ada nilainya. Jadi class grade-nya 0. Nah, lalu diurutan dalam berdasarkan nama mata kuliah secara menarik. Nah, setelah dijalankan hasilnya seperti ini ya. Karena kalau yang kalau kita lihat, misal
Nah, itu ada lima. Nah, sebentar. Kita select yang from PB plus. Kemudian ini, nah, oh, eh, ini. Nah, kalau dilihat yang nilainya nol cuma yang ini saja, hanya satu. Sedangkan untuk yang administrasi ini dia ada nilainya. Nah, makanya saat dijalankan itu berbeda ya, karena ya memang hasilnya itu yang benar cuma ini saja. Sedangkan untuk yang administrasi ini dia memiliki nilai sehingga tidak memenuhi kriteria query-nya. Begitu. Oke, jadi begitu untuk nomor 18. Sekarang nomor 19. Jadi menulis nomor mahasiswa dan nama mahasiswa. Itu student number is nama mahasiswa dan student name is nama mahasiswa dari tabel student. Nah, lalu mahasiswa yang cuti ya. Jadi absensnya dia Y. Berarti dia absens. Nah, yang mempunyai pembimbing berarti coach professor number is not null. Nah, lalu mahasiswa selain nama belakang tim. Jadi student name-nya bukan yang Kim, selain yang Kim jadi. Lalu diurutkan dalam menurun, cara menurun berdasarkan nama mahasiswa. Berarti order by student name secara descending. Nah, setelah dijalankan itu hasilnya agak berbeda. Ya, sepertinya yang di soal ini masih acak ya. Iya, sepertinya masih acak. Ya, ini harusnya kan 32 berarti harusnya harusnya yang paling atas 38 ini ya. Berdasarkan nama siswa berarti oh ya ini ada. Ini ya. Karena berbeda mungkin karena translasinya ya. Iya. Iya. Lalu untuk nomor terakhir itu menulis query nomor dosen pembimbing. Jadi select professor number. Nomor dosen pembimbing. Nah, lalu duplikat harus dihilangkan. Nah, berarti kita menggunakan distinct. Select distinct. Dan di departemennya 045. Jadi departemen number 045. Lalu profesor numbernya tidak boleh nol karena nilai nol tidak boleh disertakan. Nah, untuk pengurutannya secara menaik berdasarkan nomor dosen bimbing. Jadi order by professor number secara ascending. Nah, untuk hasilnya itu berbeda ya karena ada satu satu lagi eh, mungkin ini eh, database-nya saja berbeda mungkin atau bagaimana karena memang untuk yang di departemennya D045 itu memang dosennya segini memang ada 5 nih kalau dilihat ya memang ada 5 untuk yang di 45 ini tapi di sini cuma ada 4 eh, ya mungkin kesalahan database ya mungkin seperti itu. Oke jadi terima kasih. Mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.